Merasa terancam dengan perkataan, korban langsung menebas leher korban sebanyak 3 kali, yaitu 2 kali di bagian depan dan 1 kali di bagian belakang. Kasus yang akan kita bahas kali ini merupakan kasus yang sedang viral di Manado, Sulawesi Utara, tepatnya di Desa Koha Induk, Kecamatan Mandolang, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara. Di mana seorang ayah merodak paksa dan menghabisi nyawa anak tirinya dengan sadis. Pada bulan Maret tahun 2024, pelaku bernama Darius Ponto, yang biasa dipanggil Pak Bu, berusia 53 tahun, yang merupakan warga Desa Tateli, Kecamatan Mandolang. Diketahui pelaku merupakan mantan residivis kasus KDRT dan pembunuhan. Istri pertamanya pada tahun 2016 yang belum lama dibebaskan. Setelah bebas dari penjara, singkat cerita, Darius menikah lagi dengan seorang wanita bernama Maria, seorang janda yang memiliki beberapa anak. Salah satunya anak perempuannya bernama Angelina Elizabeth yang berusia 12 tahun. Nah, kasus ini bermula pada tanggal 4 Maret tahun 2024. Tepat sekitar pukul 10 malam. Darius yang saat itu dalam keadaan mabuk berat setelah minum-minum dengan teman-temannya pulang ke rumah, sesampainya di rumahnya terjadilah cekcok dengan istrinya. Dalam pertengkaran itu Darius melakukan KDRT terhadap Maria, istri keduanya, yang membuat Maria babak belur. Setelah menghajar Maria habis-habisan, Darius keluar dari rumah dengan membawa kabur anak tirinya, yakni Angelina. Maria yang melihat sang suami perempuannya itu tidak bisa melakukan apapun karena kondisi tubuhnya yang lemah habis dipukuli. Maria kemudian melaporkan hal ini ke polisi dan pencarian terhadap Darius serta Angelina segera dilakukan. Keluarga Maria juga membantu memposting di sosial media guna meminta warganet untuk membantu mencari Darius yang membawa kabur Angelina, serta minta warganet yang mungkin melihat Darius bersama Angelina untuk segera melapor. Namun setelah dicari-cari, Darius maupun Angelina belum juga ditemukan. Sampai sekitar 1 bulan kemudian, tepatnya pada tanggal 13 April 2024. Warga desa Koha Induk, Jaga 2 Kecamatan Mandolang, Kabupaten Minahasa, dikejutkan dengan penemuan kerangka manusia di sekitar perkebunan warga. Namun, yang mengerikannya adalah tengkorak kepala dan tubuh korban berada di tempat yang berbeda di kebun tersebut, yang berjarak hanya beberapa meter, sehingga saat itu warga bertanya-tanya. Apakah kepala korban telah ditebas dari tubuhnya atau mungkin ada hewan yang membawa tengkorak kepala korban, sehingga berada jauh dari kerangka badannya. Pihak kepolisian segera menuju ke tempat penemuan kerangka manusia itu dan melakukan investigasi dalam penyelidikan. Polisi mengatakan bahwa kerangka tersebut diduga berjenis kelamin perempuan dan diperkirakan berusia 12 hingga 13 tahun. Saat itu pihak berwenang sulit untuk mengetahui identitas korban karena memang kondisinya yang tinggal tengkorak atau tulang belulang. Polisi pun segera menghubungkan titik demi titik penemuan kerangka tersebut. Dari yang pertama, polisi mengetahui bahwa 1 bulan sebelumnya ada laporan tentang ayah tiri bawa kabur anaknya, yakni dari laporan Ibu Maria. Polisi juga menerima informasi bahwa kebun tempat kerangka ditemukan merupakan kebun tempat dari Darius bekerja. Dengan informasi-informasi tersebut, kecurigaan polisi langsung mengarah ke Darius Ponto yang kini tidak diketahui keberadaannya atau telah melarikan diri. Pihak kepolisian yang memang sedang mencari Darius dan Angelina. Setelah menerima laporan pertama dari Ibu Angelina yakni Maria, makin memperluas pencarian mereka terhadap Darius Ponto. Dan pada tanggal 15 April tahun 2024, tersangka akhirnya ditemukan oleh polisi. Setelah sebuah video seseorang yang menunjukkan dirinya sedang bersama Darius di sebuah kapal menuju Pulau Siau. Berkat petunjuk besar itu, polisi segera menuju ke sana dan langsung menangkap Darius di Pelabuhan Ulu Siau, Kabupaten Sitaro. Darius segera dibawa kembali ke Manado dengan menggunakan kapal. Menurut beberapa sumber mengatakan, setelah berada di Manado, pelaku sempat dipukuli oleh warga yang merasa kesal dengan aksi bejatnya.
setelah ditangkap dari mengakui perbuatannya yang telah mencabuli serta menghabisi nyawa anak tirinya, yakni Angelina berusia 12 tahun, dan berikut kronologinya. Dalam konferensi pers Polresta Manado pada Senin malam tanggal 15 April tahun 2024, Kasat Reskrim Polresta Manado Kompol Mediana mengatakan bahwa dalam waktu 1x24 jam, korban yakni adik Angelina berada dalam kekuasaannya pelaku Darius membawa korban ke kebun tempatnya bekerja di Desa Koha. Di sana pelaku memaksa korban untuk melakukan hubungan badan. Namun tentunya korban menolak, merasa kesal dengan penolakan korban pelaku yang memang dalam keadaan mabuk langsung menyetubuhi korban secara paksa sebanyak 2 kali. Setelah puas merudak paksa korban, pelaku melakukan pemukulan terhadap korban di bagian kepala sebelah kanan serta di dahi. Benarkan, oleh hasil opsi yang menunjukkan bahwa terbukti ada resapan darah di tengkorak kepala samping kanan serta di bagian dahi korban. Setelah diroda paksa dan dipukuli, korban adik Angelina dengan sekuat tenaga sempat berdiri dan berusaha melarikan diri sambil korban mengatakan bahwa dia akan melaporkan perbuatan ayat dirinya itu kepada ibu dan kakaknya. Merasa terancam dengan perkataan, korban langsung menebas leher korban sebanyak 3 kali, yaitu 2 kali di bagian depan dan 1 kali di bagian belakang dengan senjata tajam hingga kepala korban terlepas dari tubuhnya. Mereka juga membenarkan bahwa Darius adalah mantan residivis kasus pembunuhan istri pertamanya pada tahun 2016. Saat itu, Darius menggorok leher istri pertamanya hingga tewas. Kerangka manusia yang ditemukan di Desa Koha itu akhirnya resmi dinyatakan sebagai Angelina Elizabeth yang telah menghilang selama kurang lebih 1 bulan sebelumnya. Hal itu juga diperkuat dengan pemeriksaan catatan gigi kerangka yang cocok dengan gigi Angelina, di mana Angelina memiliki gigi gingsul di bagian depan. Pihak keluarga Angelina juga dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk mengenali kerang tersebut. Dan memang secara visual, secara kasat mata Maria, Ibu Angelina mengatakan ciri-ciri kerangka mengarah pada anaknya, yakni Angelina. Namun sempat ada keraguan di antara warga yang meragukan dan bertanya-tanya, apakah betul kerangka tersebut milik adik Angelina? Karena mereka heran mengapa jasad seseorang bisa berubah menjadi tulang belulang hanya dalam waktu kurang lebih 1 bulan. Menjawab keraguan warga itu, dokter spesialis forensik dan mediko-legal yakni Dr. Adi Firmansyah Sugiharto menjelaskan lewat artikel Detik News bahwa tubuh manusia yang sudah meninggal akan mengalami pembusukan terlebih dahulu. Pembusukan terjadi dalam kurun waktu 1 hari setelah kematian, waktu yang dibutuhkan tubuh jenazah membusuk hingga tampak tulang belulang dalam kurun waktu 2-3 bulan. Namun bila suhu tinggi serta kelembaban rendah akan mengalami modifikasi sebelum terjadi skeletonisasi atau akhir dekomposisi. Sisa-sisa terakhir jaringan lunak mayat atau bangkai membusuk atau mengering hingga kerangkanya. Terlihat saat ini pelaku Darius spontan ditahan di Polresta Manado sambil menunggu persidangannya perbuatan bejatnya itu. Tersangka Darius spontan dijerat dengan pasal 35 ayat 2 UH pidana subsidiar, pasal 35 ayat 1 KUH, serta pasal tindak pidana persetubuhan dan kekerasan terhadap pasangan sebagaimana dimaksud pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Orbidan 2012 dan pasal 80 ayat nomor 35 tahun 2019 dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Kasus yang saat ini sedang viral dan sedang heboh banget di Manado, Sulawesi Utara, seorang ayah tega menganiaya, merubah, paksa dan membunuh anak tirinya dengan cara yang sangat keji ke teman. Sekian dulu kisah kasus hari ini. Dan pelajaran apa saja yang bisa kita ambil?